Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Keunggulan poin yang dipegang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia masih belum cukup. Perebutan puncak klasemen pada MotoGP 2025 dianggap tidak menarik karena pembalap di deretan teratas masih bisa saling menyingkirkan. Keunggulan 22 poin yang dipegang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP menjelang MotoGP Inggris 2025 akhir pekan ini di Silverstone masih belum cukup menggambarkan tingkat dominasinya dalam perebutan gelar tahun ini. Dari 12 sprint race dan Grand Prix sejauh ini, GP Prancis akhir pekan lalu adalah balapan pertama musim ini di mana Marquez benar-benar kalah. Namun, kekalahan pertamanya yang nyata berdasarkan prestasi tahun ini dari pemenang mengejutkan Johan Zarco, LCR Honda, juga membawa perubahan 20 poin dalam kejuaraan melawan kedua pesaing utamanya dalam perebutan gelar. The Race menulis, satu perubahan yang menguntungkannya terlalu banyak karena ini terasa seperti perebutan gelar di mana setiap balapan yang kacau harus melawan Marquez agar para pesaingnya memiliki peluang. Marquez membalap di Prancis dengan kesadaran yang tajam akan gambaran kejuaraan dan kecelakaan khususnya dari MotoGP Spanyol, 2 minggu sebelumnya. Saya perlu lebih berhati-hati dengan ban baru, akunya di awal akhir pekan Le Mans. Saya merasa sangat percaya diri, saya merasa halus, saya merasa tidak akan jatuh. Komentarnya mengingatkan pada pernyataan Francisco Bagnaia bahwa Ducati sangat bagus sehingga lebih mudah untuk jatuh tanpa peringatan. Namun, Marquez jelas tahu di Le Mans bahwa ia memiliki cukup ruang untuk bermain aman. Ia membiarkan pembalap terdepan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, untuk memimpin sprint, tampaknya sangat menyadari bahwa ia hanya perlu bertahan di beberapa lap pertama sebelum balapan kembali kepadanya. Ketika saya memacu dengan kecepatan penuh pada latihan, saya mencatat waktu 1 menit 30,7 minus 30,8 detik. Hari ini saya mencatat waktu 31,0 minus 31,1, katanya dengan nada mengancam setelah sprint. Sejujurnya, akhir pekan Le Mans tampaknya akan menjadi ajang Marquez untuk meraih 37 poin sejak sesi pertama, jika cuaca memungkinkan. Namun, ketika cuaca tidak memungkinkan pada hari Minggu, Marquez memprioritaskan untuk mengalahkan saudaranya Alex. Itu adalah hari di mana Anda perlu meminimalkan kerusakan. Dalam kondisi seperti itu, sangat mudah untuk melakukan kesalahan kecil, ujar Marquez. Saya hanya mencoba mengendalikan Alex. Dia saudara saya, tetapi dia adalah lawan utama untuk kejuaraan saat ini. Pada satu titik ketika saya keluar di lintasan basah, saya memacu, saya melihat bahwa saya mendekati Johan, tetapi 8 detik terlalu lama. Berkendara dalam waktu 1 menit 45 detik itu terlalu berisiko. Marquez telah menjadi pembalap Ducati teratas dalam setiap sesi kualifikasi dan pembalap Ducati teratas dalam setiap balapan yang ia selesaikan. Kecelakaannya di kota dan Jerez telah membuka pintu bagi para penantang, tetapi Alex Marquez dan Bagnaia telah kalah dari Marc dalam setiap pertarungan langsung sejauh ini. Dan di Le Mans keduanya mengalami penurunan poin yang besar. Bagnaia bisa saja memenangkan GP Prancis, setelah mengambil keputusan untuk memulai dengan ban basah. Tetapi, dia disingkirkan dari balapan oleh mantan rekan setimnya, Enea Bastianini di tikungan Dunlop, sementara Alex jatuh sekali dari podium, kemudian yang kedua kalinya dari finish 6 besar. Marc Marquez diingatkan Enea Bastianini jangan senang dulu, Francisco Bagnaia masih bisa meledak di MotoGP 2025. Pembalap Red Bull KTM T3, Enea Bastianini, menilai Francisco Bagnaia masih bisa menyaingi Marc Marquez dan adiknya pada MotoGP 2025. Menjelang bergulirnya seri MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone, persaingan memperebutkan gelar juara dunia masih berkutat di tim Ducati. Marc Marquez menjadi pemimpin sebagai andalan tim pabrikan Ducati dengan menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Adapun peringkat kedua, nuansa pabrikan asal Italia itu masih melekat melalui adik Marquez yang membela Gresini Racing, Alex Marquez. Sedangkan untuk ranking ketiga sejauh ini masih dipegang oleh rekan setim Marquez yaitu Francisco Bagnaia yang tampil agak kesulitan dibandingkan lainnya. Kompetisi yang sedang berkutat di tiga pembalap tersebut turut menyita perhatian Bastianini untuk memberikan komentarnya. Pembalap yang musim lalu memperkuat tim pabrikan Ducati tersebut sangat yakin bahwa Marquez, Alex dan Bagnaia akan sulit ditandingi oleh nama lain. Ketiganya akan konsisten menghiasi tiga peringkat teratas klasemen hingga kompetisi musim ini berakhir. Ini pasti akan menjadi pertarungan antara mereka bertiga, kata Bastianini, dilansir dari laman Motosan.
Di mata Bastianini, nama Marquez menjadi yang paling diunggulkan mengingat rekam jejaknya yang paling mentereng di antara lainnya. Pembalap berjuluk Baby Alien itu benar-benar dominan sebagai rekrutan anyar Ducati mengalahkan Bagnaia yang sudah berada di tim ini sejak 2021. Bagaimana tidak, hingga 6 seri tuntas, Marquez mengukir 4 podium dengan 3 kemenangan dalam sesi balapan utama. Mark telah memulai dengan langkah yang tepat bersama tim pabrikan, terbukti sangat cepat dimanapun dan dalam situasi apapun, kata Bastianini. Namun hanya sedikit yang meragukannya, imbuhnya. Sedangkan untuk Alex, Bastianini merasa terkejut karena dia juga menjadi salah satu penantang gelar yang cukup solid pada awal musim ini. Rider Italia itu sebelumnya mengira bahwa Alex hanya akan melaju dengan cepat di beberapa seri saja, tetapi kini justru lebih. Dan Alex tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mengejutkan saya di antara ketiganya, ucap Bastianini. Karena saya berharap dia cepat tetapi tidak dalam perebutan gelar, jadi dia bereaksi dengan sangat baik sejauh ini, imbuhnya. Adapun Bagnaia yang pernah menjadi rekan setimnya, Bastianini sadar betul dengan wataknya seperti sebuah mesin diesel yang perlahan panas dan bisa meledak. Ungkapan itu tak ubahnya seperti sebuah peringatan bagi Marquez dan Alex jika Bagnaia masih memiliki kesempatan menikung mereka walau sedang dikritik tajam. Kami tahu Bagnaia seperti sebuah diesel, dia terus meningkatkan performanya, dan kami yakin akan melihatnya dalam kondisi yang lebih baik di setiap balapan, kata Bastianini. Saya pikir ini akan menjadi kejuaraan yang sangat sulit, di mana ia jelas akan mengambil risiko, tetapi akan sangat penting untuk membawa pulang hasilnya, imbuhnya. Yamaha mulai bisa bersaing dengan Ducati, ternyata ini rahasianya. Motor Yamaha mulai bisa bersaing dengan Ducati di MotoGP 2025. Pada 2 seri terakhir, Yamaha Izermoan 2025 yang dibesut Fabio Quartararo terbukti bisa bersaing di papan atas dan mampu naik podium di seri Spanyol, juga finish keempat di sprint race GP Prancis. Apa rahasia kebangkitan Yamaha? Pengamat MotoGP dari TNT Sports Michael Laverty menjelaskan, Yamaha telah melakukan sejumlah perbaikan di mesin Yamaha Moan teranyar. Yamaha meningkatkan torsi Moan, akselerasi saat berbelok, termasuk dari aspek top speed. Biasanya, kombinasi itu membuat motor lebih sulit dikendarai. Tapi ini tidak. Jadi semua pebalap Yamaha senang, kata Laverty dikutip dari Crash. Laverty juga mengatakan bahwa Yamaha tak banyak melakukan ubahan yang radikal pada mesin M1 terbaru. Motor ini masih memiliki gaya yang khas dari Yamaha, tambah dia. Lanjut Laverty menjelaskan, dirinya telah berbicara banyak dengan insinyur Yamaha, Max Bartolini. Kata Bartolini, para insinyur Yamaha telah berupaya memberikan upgrade cengkeraman mekanis pada mesin. Mereka juga banyak mengerjakan paket aero tahun ini. Mirip seperti paket aero 2024, tetapi lebih banyak ventilasi. Kata Laverty, Bartolini juga menjelaskan bahwa kerja insinyur Yamaha terbatas karena konfigurasi mesin Moan yang masih menggunakan format inline. Dia, Max, mengatakan mereka sedikit terbatas karena lebarnya yang melintang di rangka mesin, sambung Laverty. Mereka perlu meningkatkan downforce, tapi ini adalah evolusi yang konstan. Mereka juga telah mengganti rangka beberapa kali tahun ini. Rangkanya sangat tipis, ketebalan maksimum 10 mm, bahkan di sekitar ayunan dan poros lengan, yang biasanya Anda tambahkan kekuatan untuk menghindari puntiran saat akselerasi, katanya lagi. Ubahan lain yang dilakukan Yamaha meliputi lengan ayun aluminium, termasuk membuang hugger belakang, serta sensor inframerah pada ban belakang. Max mengatakan bahwa mereka terus berupaya untuk berkembang. Namun, setiap kali mereka berubah, mereka menemukan peningkatan di satu area, tetapi hal negatif di area lain, tukas Laverty.